Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul, bermuazah, bertatap muka di haflah mubarakah di Masjid Jami' Al-Bainah yang kita cintai. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah ruah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita sebagai umatnya yang taat serta tunduk terhadap ajarannya. Mudah-mudahan kita mendapat maghfirah dari Allah dan juga syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, terima kasih atas kedatangannya memenuhi undangan kami. Insyaallah pada malam ini sesuai dengan undangan bahwa malam ini akan menyusun struktur organisasi DKM yang pada tanggal 7 bertepatan 1 Muharram Masjid Al-Bainah warga Sawah Reda mengadakan pemilihan DKM, dan alhamdulillah kami diamanahi kembali untuk menjadi ketua DKM periode 2004-2027, dan untuk mendapatkan SK dari DMI katanya harus dibentuk terdahulu susunan atau struktur organisasi DKM. Dan alhamdulillah pada layar monitor yang dapat Bapak-bapak saksikan sudah terbentuk susunan terdiri dari ketua, kemudian ada penasehat, ada sekretaris 1, bendahara 1, sekretaris 2, bendahara 2, kemudian ada kabid idarah, kabid imarah, dan kabid riayah. Kepada bapak-bapak yang telah tertulis di depan, kami mohon untuk kesediaannya menjadi pengurus DKM Masjid Al-Bainah masa bakti 2024-2027. Yang pertama mungkin dari sekretaris, alhamdulillah beliau bisa hadir karena tadi sekretaris 1 Bapak Irwan, beliau katanya tadi mau ada keperluan ke Bandung, tapi alhamdulillah beliau bisa hadir. Terima kasih. Kemudian untuk Bapak Insinyur Haji Asun, beliau tadi sudah titip pesan bahwa beliau setuju apa yang akan diprogramkan oleh Masjid Al-Bainah. Kemudian ada masuk Haji Heri, beliau alhamdulillah background agama. Kita tahu semua bahwa beliau adalah ketua kantor urusan agama Kabupaten Bandung Barat ya Pak. Alhamdulillah beliau ikut gabung untuk menasihati kami dalam hal organisasian barangkali. Yang selanjutnya Mas Bendahara 2 Bu Yayanto kemarin memberitahukan kepada kami beliau sebelumnya beliau sudah sanggup menjadi bendahara 2, namun kemarin beliau general check up ke rumah sakit. Dokter menyarankan bahwa beliau untuk banyak istirahat baik secara fisik maupun psikis. Jadi takut dengan beliau mengemban sebagai bendahara masjid, psikisnya mungkin terganggu, sehingga beliau mohon maaf untuk tidak bisa melanjutkan apa yang beliau kemarin sanggupi. Kemarin malam minggu kemarin alhamdulillah sudah ada rancangan dan hari ini harus segera disahkan sebagai syarat untuk mendapatkan surat keputusan.
Yang pertama, terima kasih juga kami ucapkan kepada Kabid Widarto, Bapak Iman atau Om Iman, yang akan membawahi atau meliputi perencanaan, administrasi, dan dokumentasi. Yang kedua, Kabid Imaroh, insya Allah akan diisi oleh Bapak Aam Sudarman. Beliau akan membawahi peribadatan, pendidikan, keterampilan, PHBI, dakwah, zis, zakat, infak, sedekah, wakaf, remaja masjid, kurban, dan kematian. Kemudian di sini ada Kabid Riayah, terdiri dari Bapak Ade, Bapak Slamet, Bapak Rudi, meliputi bidang pemeliharaan bangunan dan kebersihan, peralatan dan perlengkapan, lingkungan, pertamanan, dan keamanan. Yang selanjutnya, alhamdulillah di Masjid Al-Bainah ada juga seorang marbot yang untuk tahun ini dipegang oleh Bapak Iwan Sudarman ya? Iya, Iwan Gunawan. Beliau tidak bisa hadir, kemarin sudah minta izin bahwa beliau berangkat ke Cilacap, kebetulan adiknya ada 40 hari katanya gitu ya. 40 hari apa ya? Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan beliau dalam ada keadaan selamat. Mengenai marbot masjid, sesuai kesepakatan Bapak-bapak sekalian perlu diketahui bahwa marbot masjid itu digaji gitu, bukan digaji tapi ada intensifnya sebesar 700.000. Ya, intensif gitu. Itu susah. Jadi bukan uang gaji, cuma uang kadedeh lelah gitu. Kalau melihat pekerjaan mah tidak mungkin gitu menggaji seseorang dengan nominal sebesar itu. Ya, namun karena kerelaan beliau juga, alhamdulillah beliau rela siap untuk melaksanakan tugasnya. Karena memang dibutuhkan sebuah masjid itu harus ada yang mengurus rumah tangga masjid gitu, Pak. Jadi mengenai kebersihan, menjaga lingkungan masjid, terutama di tempat wudhu barangkali, di toilet, dan seluruh masjid yang berada di lantai bawah juga di lantai atas. Mungkin tidak hanya kita bebankan kepada beliau, tapi kita sebagai seorang muslim wajib ikut menjaga kebersihan masjid ini, sebagaimana Rasulullah bersabda, nanti pada hari kiamat akan diperlihatkan amal-amal umat Nabi, tidak terkecuali seorang yang mengeluarkan kotoran dari dalam masjid walaupun sebesar tai cecak. Jadi kewajiban sebagai seorang muslim tidak membebankan kepada DKM, pengurus DKM, tapi mari kita rawat masjid ini sama-sama karena kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan juga untuk memakmurkannya sebagaimana firman Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakun minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ialah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kepada apapun dan siapapun kecuali kepada Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi memakmurkan masjid itu bukan hanya DKM tapi seluruh warga masyarakat, khususnya kaum muslimin yang ada di RW 02. Ya, terutama saya mohon kepada seluruh pengurus yang sudah masuk dalam jajaran DKM, kalau ada kesempatan waktu, kesempatan luang, dimohon untuk mengikuti segala event, segala kegiatan yang diselenggarakan oleh masjid, baik itu pengajian rutin maupun nanti mungkin ada dari PHBI, pengajian maulidan, rojaban, satu muharaman, lain sebagainya, untuk dapat sama-sama mengikuti. Seperti pada setiap ba'da subuh, selesai sholat subuh 15 menit ada kajian dimulai dari hari Senin sampai Kamis, dari Kamis sampai Minggu oleh 2 ustadz. Kemudian juga ada pengajian bapak-bapak dan anak-anak pada maghrib. Alhamdulillah ada petugas, beliau
backgroundnya pesantren dari Kuningan, Ustadz Ridwan, dan juga di lantai 2 ada Ustadz Eris yang mengajar anak-anak di bawah usia dini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kehilapan, dan kami mohon petunjuk atau nasihat-nasihat dari Bapak-Bapak sekalian agar kami dalam melaksanakan tugas ini berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditentukan oleh agama. Mungkin ya itu terlebih dahulu yang saya sampaikan. Mungkin ada saran atau pendapat bagaimana mengenai orang struktur yang tertera di sini. Mungkin ada pendapat, ada saran, kritik, silahkan dipersilakan untuk mengemukakannya ke kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun salin walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Udahan. Masya Allah. Iya benar. Silakan. Ya Pak. Tadi nilai struktur bendahara tadi kan sebelum beliau mengundurkan diri ya.